Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita sore hari ini penuh ucapan syukur. Amin. Sekalipun di jalanan sempat macet ya, tapi kita percaya ya, tidak menghalangi Yes. keinginan kita untuk beribadah ya. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan in moment like this, di saat ini. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di saat ini
Tuhan. Kami datang ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyanyi untuk-Mu, Allah yang kami cinta, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh berada di tengah perhimpunan ibadah pada sore hari ini. Amin. Di tempat ini Bapa, kehadiran-Mu sangat kami perlukan Tuhan. Kau ada bersama kami, menjamah setiap kami pelayan-pelayan-Mu Bapa, baik choir singer, petugas LCD maupun yang memainkan musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan perkataan firman-Mu ya Bapa. Tutup fokus kami dengan kuat-kuasa-Mu ya Bapa. Engkau ada melayang-layang Roh-Mu, melayang-layang di tengah-tengah kami, yang akan menolong kami, membebaskan setiap belenggu kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu Tuhan bersatu dengan roh kami. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata. Saat kami menyembah, memuliakan Tuhan, ketika kami melakukan Engkau menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami persahkan semuanya hanya di dalam satu nama, nama yang hebat, ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan bagi mulia, tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Singing glory. Praise the Lord. Haleluya. Semangat saudara. Haleluya. Haleluya.
memuji Tuhan ya. Amin. Menyanyi untuk Tuhan itu adalah suatu kebanggaan ya. Orang-orang Kristen teristimewa anak-anak Tuhan. Yes. Ya. Apapun keadaan saudara, ketika saudara memuji Tuhan akan terjadi sesuatu ya. Haleluya. Kita akan gerakan Allah yang di sini. Amin. Haleluya. Wow. Yes. Allah ditinggikan, luar biasa Allah kita. Amin. Amin. Semangat, saudara. Oh, haleluya. Bersorak
Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Tepuk tangan, tepuk tangan, lalu kalian bersumpah di hadapan Tuhan, bersorak di hadapan Bapa dan ajaib Dia. Allah memerintah sebagai Raja, Raja di atas segala raja. Diberkati kita karena Dia, Yesus dalam hatiku. Haleluya. 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 Amin. Luar biasa. Masih sebentar ya, puji Tuhan ya. Biarlah apa-apa ya, kita bergerak berolahraga Amin. untuk Yes. Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan ya yang Yes. terbaik, Amin. yaitu firman Tuhan. Sebab itu kita tetap berdiri, kita menyembah Amin. Tuhan. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ini beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Tuhan Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah kau berikan kepada kami semua. Pujian penyembahan telah kami sampaikan ke hadapan-Mu Bapa. Sebentar kalau kami hendak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan Yesus, ampuni terlebih dahulu kesalahan kami semua, khususnya hamba yang hendak menyampaikan firman ini, supaya layak dan mudah hamba menyampaikannya dengan kata-kata yang singkat, simpel Tuhan Yesus, supaya mudah dicerna dan dimengerti serta menjadi rema di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali. Amin. Pada hari ini firman yang saya akan sampaikan itu ada sambungannya atau kaitannya dengan yang terakhir saya sampaikan. Jadi mari kita flashback sebentar mengenai apa yang pernah saya sampaikan mengenai masalah berdoa dan bekerja, ya. Poin-poin yang penting yang ingin saya sampaikan ada 6. 1, kalau kita berdoa tetapi tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, dikatakan itu adalah doanya orang malas. Ya. Nah, di dalam Amsal 6 ayat 9 dikatakan bahwa kemiskinan itu akan datang kepada orang yang malas. Ya, jadi ada kaitannya berdoa, bekerja, dan langsung nanti disambung dengan firman pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berdoa kita bisa mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Paling tidak itu bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi walaupun andai kata persoalannya itu tidak selesai, paling tidak kita bisa menghadapinya dengan baik. Nah, Yesus sudah memberikan contoh dalam hal ini pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Ya, kalau bisa Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa, kita lihat sebentar 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Itu dikatakan bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi bukan menurut kehendak kita, ya, untuk memuaskan keinginan atau hawa nafsu kita. Jadi yang Yesus berdoa di Taman Getsemani itu dikatakan juga, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, tetapi melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi apakah doa Yesus supaya cawan itu berlalu daripada dirinya itu dikabulkan? Tidak. Karena kehendak Bapa bukan itu. Kehendak Bapa mengutus Yesus adalah supaya dia meminum cawan itu untuk menghapuskan semua dosa-dosa manusia. Ya, menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, yang ketiga, hampir mirip-mirip juga dengan berdoa, kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Kita bisa mengatasi depresi atau stres yang sedang kita hadapi, dan juga kita bisa memperoleh kesembuhan atas sakit penyakit yang kita alami. Ya, ini juga dalam hal ini juga kita jangan lupa bahwa Allah kita itu adalah ahlinya di dalam membuat mujizat, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib. Dia adalah ahlinya. Ya, seperti dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Ya, amin. Amin. Yang keempat, ini yang sering saya himbau, marilah kita mulai hari kita dengan berdoa pagi, menyapa kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas lainnya, dan kita akhiri di malam hari dengan berdoa lagi, mengucap syukur atas penyertaannya, atas berkat yang diberikan, mungkin pertolongan yang diberikan pada hari itu, ya. Karena Alkitab juga mengatakan di dalam Ayub 7 ayat 17-18 dikatakan bahwa Tuhan Allah itu mengunjungi kita setiap pagi dan Dia akan memberikan roti kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi bahkan dikatakan sia-sialah kita duduk dari pagi sampai malam, kita bekerja keras, ya, dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan penghasilan apapun juga. Justru Allah memberikan berkatnya, rotinya pada waktu orang yang dikasihinya sedang tidur, ya. Jadi itulah Allah kita, ya. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya buat kita. Terus yang kelima, nah, dalam hal bahwa kita harus berdoa pagi-pagi, nah Yesus juga memberikan contoh kepada kita. Ya, di dalam Markus 1, ya, di situ Yesus memberikan pelayanan kepada orang-orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Ya, dia menyembuhkan ibu mertuanya Petrus juga. Di samping itu, dia juga mengusir setan kepada mereka yang kerasukan, yang dipengaruhi oleh setan. Nah, Markus 1 ayat 35 ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kesibukan Yesus itu, ya, Yesus tetap mengambil waktu, mengadakan waktu untuk berdoa. Demikian juga sebaiknya kita, ya, di tengah-tengah kesibukan di dunia ini, jangan sampai kita dipengaruhi oleh kesibukan itu sehingga kita lupa untuk berdoa. Mari kita baca Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, kebanyakan dari kita kalau kita bangun pagi, lihat hari masih gelap, Tuhan 10 menit lagi Tuhan. Ya, saya mau tidur lagi, akhirnya kebablasan. Ya, tetapi tidak dengan Yesus. Dia bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap. Ya, dia berdoa. Jadi Yesus sendiri sudah memberi contoh kepada kita. Ya. Yang lain adalah yang poin kelima. Kalau kita berdoa, dikatakan kita harus masuk ke kamar, tutup pintu rapat-rapat. Jangan berdoa di tikungan-tikungan jalan seperti orang munafik. Apalagi kalau kita doa berjamaah di Monas sambil makan nasi bungkus. Itu Tuhan tidak berkenan sama sekali terhadap itu, ya. Ya, tidak diajarkan oleh Tuhan demikian. Nah, selanjutnya yang poin yang keenam, untuk doa kita dikabulkan, kita harus tahu kemana kita harus tujukan atau alamatkan doa ini, ya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika engkau meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ya, jadi kita harus alamatkan, tujukan doa kita hanya kepada Tuhan Yesus, jangan kepada yang lain-lainnya. Ya, karena tidak ada di dalam Alkitab dikatakan kita harus tujukan doa itu kepada Paulus, kepada Lukas atau yang lainnya, tetapi hanya kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Ya, nah itulah yang kita sharing, kita bicarakan pada waktu khotbah yang lalu. Sekarang kita akan berkelanjutan untuk itu. Tidak cukup hanya untuk berdoa, terus bekerja atau berusaha, tanpa adanya ketekunan dan disiplin. Ya, karena kalau kita hanya bekerja 1-2 hari, kok nggak selesai-selesai,
Ya, apa yang kita inginkan kayaknya masih jauh tercapai. Terus bosen. Ya, kita ganti lagi. Atau kita juga tidak sabar menunggu doa kita dijawab. Kok Tuhan nggak jawab-jawab? Ya, akhirnya kita tidak tekun menyampaikan apa yang sebenarnya kita inginkan. Jadi inilah tema khotbah saya pada hari ini, disiplin dan ketekunan, ya, untuk supaya doa-doa kita dikabulkan. Nah, 3 ayat yang akan kita sharing pada malam hari ini, saya ambil yang pertama dari 2 Timotius 1 ayat 7, Kolose 4 ayat 2, dan yang ketiga Ibrani 10 ayat 36. Ketiga-tiganya itu berbicara mengenai ketertiban, ketekunan, ya, agar supaya apa yang kita inginkan, kita perjuangkan, kita usahakan berhasil, ya. 2 Timotius 1 ayat 7 itu dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah ketertiban yang saya garis bawahi. Yang kedua, Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi di sini ada kata bertekunlah dalam doa, ya. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi secara singkat, ayat ini mengatakan bahwa setelah kita tekun melakukan kehendak Allah, maka kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepada kita, ya. Jadi mari kita bahas yang pertama, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa? Karena Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah tertib. Ya. Mereka tertib, sopan, dan teratur. Jadi kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, cukup lama, mungkin 10 tahun atau 15 tahun, ada yang namanya Toronto Blessing. Ya, mungkin masih ingat ya, yang ketawa-ketawa itu, ketawa di sini, ketawa di sana, terus ditumpang tangan, double portion katanya, supaya ketawa terus ya. Nah inilah, di dalam hati saya pada saat itu juga bukan tidak tertarik, saya pikir ini nggak tertib. Ya, kerjanya Roh Kudus bukan demikian. Semua ketawa. Memang dengan tertawa kita bisa menghilangkan rasa sedih kita, duka kita. Tetapi bukan itu cara kerjanya Roh Kudus. Ya, untuk menjamah hati setiap orang, bukan dengan tertawa. Dan akhirnya sudah hilang. Tidak kedengaran apa-apa. Dan yang aneh pada waktu itu, saya dalam tugas ke Chicago, saya ambil kesempatan untuk datang Kanada, Toronto. Dan di airport, saya tanya tidak ada yang tahu di mana. Itu katanya kan di airport gerejanya. Tidak ada yang tahu. Apa itu yang kamu maksud katanya. Akhirnya saya ke hotel dulu, cukup jauh. Di hotel saya masih penasaran. Saya telepon, memang ada gerejanya. Tetapi mereka tidak ada kebaktian 24 jam seperti yang dibilang. Ini satu, bukan kebenaran, tapi ini merupakan satu keanehan. Akhirnya saya telepon taksi, saya bilang saya mau kembali ke airport. Mau mencari ini. Dia bilang, are you sure? Katanya, yakin? Kalau nggak ada, ini perjalanannya jauh ini katanya. Wah, bagaimana ya? Dan akhirnya kedatangan saya ke sana percuma.
dan saya ingin lihat, dan yang saya bisa dapat hanya buku yang saya beli. Jadi saya tidak tahu apakah itu memang kehendak Tuhan, ya, sehingga saya tidak bisa menyaksikan itu. Ya, yang sudah ke sana katanya tanya aja di airport, itu pasti mereka tahu semua. Nggak ada yang tahu, termasuk juga petugas imigrasi nggak ada yang tahu. Waktu saya tanyakan itu, ya. Jadi kembali lagi, kerjanya Roh Kudus itu adalah tertib, sopan, dan teratur, ya. Jadi itulah yang akan diberikan kepada kita. Tanpa adanya kedisiplinan, keteraturan, apapun yang kita kerjakan, pasti hasilnya amburadul. Apa yang saudara mau katakan? Misalnya, studi. Saudara tidak tertib, ya, tidak disiplin belajar, mana mungkin saudara lulus. Olahraga demikian juga. Saudara tidak disiplin berlatih, itu juga tidak akan berhasil. Saudara disiplin berlatih tetapi tidak teratur di dalam kehidupan saudara, pulang pagi, makan jarang, ngerokok terus, juga tidak akan berhasil. Ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai di dalam pelayanan bagaimana? Sama. Misalnya Ibu Lani di sini katakan kepada WL dan tim singer untuk datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Tapi apa yang terjadi? WL-nya dengan salah satu seorang singer, mungkin rumahnya berdekatan, datangnya setengah jam sesudahnya. Apa kira-kira ibadah ini bisa berjalan dengan baik? Jelas tidak, ya. Apalagi pendetanya yang khotbah itu sama dijadwalkan, misalnya ibadah jam 5, kurang lebih tahulah. Kalau mau datang terlambat ya jangan sampai jam 6 lewat, ya. Pasti waktunya penyampaian firman itu sudah berjalan. Nah, ini terjadi pada waktu saya masih aktif-aktifnya di tahun 90 berapa begitu, di dalam persekutuan doa itu. Dan persekutuan doa yang waktu itu saya layani itu bisa mencapai 400 sampai 500 orang, ya. Dan kalau mau ikut ibadah itu banyak yang datang 15 menit sebelumnya. Kalau datang terlambat itu sudah penuh. Nah, hamba Tuhan yang kita undang pada waktu itu sangat terkenal dan sudah almarhum, ya. Kita tunggu sampai WL pun memperpanjang lagu, menambah lagu. Akhirnya belum datang juga. Sampai kolekte yang biasa dilakukan sesudah firman diajukan, jalankan kolekte selesai, belum datang juga. Akhirnya diputuskan, kita minta seorang pendeta internal kita untuk menggantikan. Dia gantikan, dia sudah sampaikan firman, mungkin 10 menit atau 15 menit, tiba-tiba datanglah sang pendeta ini. Langsung naik panggung, ambil mic, meminta maaf. Ini tidak tertib, saudara. Karena ada firman yang mengatakan, siapa yang ditunjuk untuk menyampaikan firman Allah pada saat itu, dia mempunyai otoritas penuh dari Allah. Amin. Jadi jangan disepelekan orang yang menyampaikan firman. Jadi jangan bisa diambil begitu aja, ya, itu tidak boleh. Dan berarti keterlambatannya itu mungkin bisa setengah jam kali. Nah, pada saat-saat tahun itu memang, ya, kita ambil istilah kata booming, ya. Hamba Tuhan pada saat itu yang terkenal sedang booming. Jadi istilah kata mungkin kalau supir angkot ngejar setoran atau ngejar target, ya. Nah, inilah yang jelek. Jadi mungkin ada tawaran khotbah di sana, khotbah di sini, dia sapu semuanya. Di Sukabumi nggak ada, ya, karena Sukabumi nggak macet. Kalau di Jakarta kan macet. Jadi dia tidak pertimbangkan itu. Jadi yang penting dari pagi sampai malam dia ambil semua itu job untuk berkhotbah, ya, sehingga
terjadilah hal-hal yang demikian. Nah, ini efeknya bagaimana? Jelas sangat jelek kepada jemaat. Karena dia tidak memberikan teladan. Dia tidak memberikan contoh, dan kembali lagi ke ayat ini, dia tidak mengikuti, katakanlah cara kerjanya Roh Kudus. Ya, dia tidak menyampaikan firman, bekerja di ladangnya Allah dengan kuasa Roh Kudus, karena dia tidak tertib. Ya, sehingga kalau dia selanjutnya tetap demikian, dan ini terjadi sebetulnya, akhirnya Roh Kudus akan meninggalkan dia, pelayanan dia jadi sepi. Sampai satu saat dia pernah datang kembali, minta pelayanan supaya dijadwalkan. Padahal sebelumnya adalah, wah, susah nyari dia. Ya, nah itulah yang terjadi. Ya, firman ini memang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau tidak ada ketertiban, tidak ada keteraturan, itu sangat susah sekali bisa berjalan, ya, dalam pelayanan kita juga. Jadi bukan hanya dalam masalah dunia, tetapi juga dalam pelayanan. Selanjutnya, masih dalam masalah ketertiban dan keteraturan. Demikian juga dalam ibadah. Kalau misalnya tidak adanya keteraturan, ketertiban, ini juga bisa kacau. Saya kasih ilustrasi, misalnya pengkhotbah atau pendeta sedang menyampaikan firman, menjelaskan mengenai perbedaan antara jalan ke surga dengan jalan ke neraka. Nah, jalan ke surga katanya itu dia terangkan sempit. Ya, ada lagu sekolah minggu kan? Jalan ke surga sempit, jalan ke surga lebar atau luas, ya. Dan dia katakan bahwa penuh kerikil, berkelok-kelok, susah untuk dijangkaunya. Tetapi kalau jalan ke neraka, wah, itu mulus katanya. Ya, mudah dijangkau, dan pokoknya itu jalannya sudah lebar, sudah mulus, mudah dijangkau. Nah, tiba-tiba ada satu jemaat dari belakang intervensi, "Woi Pak Pendeta," katanya, "itu uang kolekte setiap minggu dan per bulan kami dikemanain aja," katanya. "Kok jalan di surga masih rusak," katanya. "Coba segera dibetulkan," katanya, "diperlebar," katanya. Nah, ini susah. Dalam ibadah sebetulnya nggak bisa intervensi. Kalau sidang DPR bisa, ya. Kalau rapat di DPR itu banyak intervensi sekali. Makanya selesainya bisa sampai pagi, ya. Nah, jadi itulah dalam pelayanan pun juga harus teratur. Tidak boleh seenaknya. Atau juga saya kasih contoh lagi, misalnya WL. Begitu sudah doa pembukaan, terus tiba-tiba dia langsung bahasa roh. Setelah stop sebentar, dia ajak berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, langsung bahasa roh lagi, ya. Macam-macam bahasa rohnya, pokoknya ada bala. Jemaat pikir nih ngajakin nyanyi lagu bala-bala apa nih? Kok di ibadah katanya, ya. Nah, itulah, jadi kalau tidak tertib, ada waktunya berbahasa roh, ada waktunya kita berbahasa dengan menggunakan akal budi kita sendiri. Ya, tidak bisa sepanjang ibadah itu bahasa roh terus. Karena Alkitab juga mengatakan, itu lebih baik 5 kata diucapkan kalau dimengerti oleh orang daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh tetapi tidak dimengerti, ya. Nah, itu juga dalam pelayanan masih, ya. Terus bagaimana supaya kita bisa melakukan, mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, pasti ini ada petunjuk-petunjuknya. Ya, demikian juga saudara yang mempunyai motor atau mobil, kan pasti ada buku petunjuk, ya, yang disebut buku manual. Kecuali motor saudara motor bodong, ya. Itu nggak ada buku manualnya. Tapi kalau yang motor benar, itu ada buku manual, ya. Di situ dijelaskan, ya, kalau mobil misalnya yang cukup mahal itu tidak boleh pakai
bensin yang oktannya rendah. Harus pakai oktan 92. Itu pertama. Ya. Supaya mobil ini bisa berjalan dengan mulus, bisa mencapai tujuan. Jadi walaupun harga pertamax mahal, kita tetap beli. Ya. Tetapi ternyata oktannya bukan 92, 90. Dikorupsi. Jadi hal ini juga akan lama-lama merusak kondisi mesin. Jadi kita tetap harus mengikuti manual. Apalagi kalau kita tidak mengikuti petunjuk itu. Misalnya disuruh isi bensin pertamax, ya isi aja lah pakai air katanya. Ya mungkin bisa, jelas mogok. Nah ini ada kesaksian juga. Seorang pendeta yang cukup senior juga. Dan ini saya dengar sendiri, bukan kata orang. Dalam khotbah dia bersaksi dia sedang mengantar seorang misionaris, entah dari Belanda atau mana saya lupa, dekat daerah-daerah pantai. Tiba-tiba mobil yang dikendarainya mogok. Dia cek habis bensinnya katanya. Dan sesudah itu apa yang dilakukan? Dia ambil air laut pakai botol aqua, dia isikan dalam nama Yesus, berubah jadi bensin katanya. Tapi dia katakan jalan lagi itu mobil katanya. Wah, saya bilang ini sih sudah jelas-jelas pembodohan ini, penipuan. Mana ada ceritanya air laut, ya, terus dimasukkan ke mobil, mobilnya jalan bisa jadi bensin. Ini nyaingin Yesus rupanya dia. Air mau dirubah jadi anggur, ya, tapi nggak level ya. Nah itulah banyak hamba-hamba Tuhan juga dalam khotbahnya itu yang kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Jadi nalarnya itu nggak demikian. Demikian juga kalau kita misalnya berdoa meminta sesuatu yang nggak masuk akal. Misalnya kita mau menjual kendaraan Innova tahun berapa? 2015 katakan, Tuhan tolong Tuhan, saya butuh 350 juta Tuhan supaya mobil ini laku terjual. Apa saudara bisa pikir itu bisa laku? Jelas enggak. Karena pasarannya katakanlah cuma 200 juta, 250 juta. Minta tolong supaya Tuhan jualin 350 juta. Yang bener aja, ya. Jadi ya sesuatu permohonan juga yang harus masuk akal. Ya, jangan asal ngomong, ya. Jadi demikian juga di dalam pelayanan kita mengikuti Yesus, kita harus mengikuti buku petunjuk yang namanya Alkitab. Ya, kalau kita tidak mengikuti Alkitab, kita akan tersesat dan akhirnya tidak mencapai tujuan akhir. Ya, jadi itulah yang kita harus ikuti. Nah sekarang ayat yang kedua di dalam Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan daripada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena manusia itu punya kodrat memiliki hawa nafsu, betul? Yang kalau kita tidak jaga-jaga, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Ya, karena ini sudah dilakukan oleh manusia pertama, ya, Hawa. Dia juga mempunyai suatu keinginan untuk lebih lagi, sehingga dia dibujuk. Dia tidak mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk tidak memakan buah terlarang. Akhirnya dia terbujuk, jatuh dalam dosa. Ya, karena di dalam Alkitab dikatakan roh memang penurut tetapi tubuh itu lemah. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terlindung dari pencobaan-pencobaan ini? Wahyu 3 ayat 10 kita baca. Wahyu 3 ayat 10. Saya tampilkan ayat 3 ayat 10.
Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita harus ikuti firman Tuhan dan tekun menantikan kedatangan Yesus. Ya, yang penting adalah kita ikuti firman Tuhan. Jika kita bertahan dalam pencobaan ini, Yakobus 1 ayat 12 katakan, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, jadi ada reward. Jadi kita semua sudah tahu kita mengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa jalan kita itu akan mulus. Kita selalu dalam keadaan yang comfortable, ya, dalam keadaan selalu, maksudnya senang, tidak ada persoalan, tidak. Tuhan tidak menjanjikan itu. Ya, yang Tuhan janjikan adalah bahwa Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, sekarang kita lihat katakanlah suatu proses, ya, dalam Roma 5 ayat 2-5. Di proses kita mendapatkan suatu pencobaan atau sengsara. Setelah itu, kalau kita bisa melalui pencobaan ini, kesengsaraan ini, maka kita akan menjadi tekun. Dan kalau kita tekun, ini akan menimbulkan suatu pertahanan dari diri kita sendiri. Kita akan menjadi tahan uji. Dan setelah tahan uji ini dilalui, kita mempunyai suatu pengharapan. Nah, ini bisa dicontoh dalam kehidupan Ayub. Kita tahu Ayub dalam tempo 1 hari itu kehilangan semuanya. Anak yang 10, hartanya semua, lembu, domba, kambing semua hilang. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Dia kecewa mungkin, tetapi dia tidak mau kalah. Dia tetap tahan uji. Walaupun istrinya juga sudah menyarankan kepada dia, kenapa engkau nggak hujat saja Allahmu yang kau sembah? Ya, karena engkau diperbuat sedemikian. Kawan-kawan baiknya juga mencemooh dia, ya, katakanlah membuat hatinya menjadi kecil, ya, tinggalkan saja Tuhanmu dan sebagainya. Tetapi dia tetap tekun, dia taat, dan karena dia tahan uji dan dia tetap mempunyai suatu pengharapan, satu saat pasti Tuhan akan membela dia. Tuhan akan mendengarkan keluh kesah dia, membela dia dan membenarkan dia. Dan itulah yang terjadi pada akhirnya. Ya, Tuhan mendengarkan, akhirnya Tuhan mengganti apa yang kehilangan menjadi 2 kali lipat. Hanya yang 1 kali lipat, yaitu istrinya. Ya, enggak 2 juga, ya, cuma 1. Nah, itulah yang dikisahkan dalam satu siklus di dalam Roma 5 ayat 2-5, ya. Seterusnya pertanyaannya, kenapa kita harus berharap kepada Allah? Kenapa enggak yang lainnya? Kalau saudara perhatikan beberapa ayat-ayat khotbah yang terdahulu, karena Allah itu adalah sumber segala-galanya. Pernah saya sampaikan di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan, di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, sekarang di dalam Roma 15 ayat 5, Roma 15 ayat 5, itu dikatakan apa lagi? Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi Allah juga merupakan sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan pada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 13 juga dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan.
Jadi boleh dikatakan semuanya lengkap. Maka dari itu kita harus berharap hanya kepada Tuhan Allah saja, ya, tidak kepada yang lain-lainnya, karena Dia sumber segala-galanya. Jadi kalau kita perlu sesuatu, datang kepada Dia, minta dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, ya, dan berkeyakinan dengan iman, ya, supaya dikabulkan oleh Tuhan. Tadi saya katakan kalau kita menghadapi persoalan seperti doa Yesus, andai kata tidak dikabulkan, persoalan kita tetap ada, tetapi tetap kita diberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan itu. Jadi kalau persoalan datang, kita harus tetap hadapi. Tetapi yang penting jangan sampai persoalan itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita, kehidupan kita yang selanjutnya. Dengan kata lain, kita kalah dari persoalan itu. Nah, sekarang kita bisa melihat katakanlah contoh dari buah. Saya ambil kopi. Kopi kan kecil, ya, hitam. Nggak ada kopi putih, ya. Kopi putih itu, white coffee itu bikinan, ya, bukan yang aslinya. Kita ambil contoh kopi, udah hitam kecil, masih harus digiling lagi. Jadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Tetapi coba dia kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Katakanlah air mendidih sebagai suatu persoalan yang sedang bergolak. Apakah dia akan hilang? Apakah dia akan terpengaruh menjadi seperti air? Putih warnanya katakan? Tidak. Ya. Terus apakah dia akan hancur? Tidak. Dia tetap sebagai kopi. Ya, jadi walaupun direbus sampai kapanpun, dia tetap kopi hitam. Dan bahkan dia mempengaruhi persoalan itu. Dia tarik bawa ke dalam sifat-sifat dia. Jadi air itu akan menjadi hitam. Betul? Dan akhirnya beraroma seperti dirinya sendiri. Ya, air itu beraroma kopi. Ya, aromanya menjadi aroma kopi. Jadi kopi ini keluar sebagai pemenang. Ya. Jadi dia sangat keras, dia sangat tahan sekali, dia cukup kuat dalam menghadapi persoalan. Tetapi jangan jadi seperti wortel. Kalau wortel kan masuknya aja keras, begitu keluar lembek. Betul? Ya, pada waktu dia masuk, wah, menggebu-gebu masih dalam keadaan kuat. Tetapi begitu dia berkecamuk dalam air panas, setelah diangkat, dicabut, jadi lembek. Ya, jadi jangan seperti wortel, masuk keras, keluar lembek. Ya, jangan ikuti. Jadi dia keluar sebagai pecundang. Loyo nih ya katanya. Nah, yang ketiga, Ibrani 10 ayat 36. Coba ditampilkan. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi kita sangat betul-betul memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah dengan ketekunan itu, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, jadi kalau kita hendak melakukan kehendak Allah, itu harus kita bertekun. Ya, kita harus berdisiplin. Kalau kita nggak tekun di dalam melakukan firman-firman Allah, ya lama-lama kita jadi bosan dan kita sudah tidak mengikuti lagi. Kita akan terhilang dan janji-janji Allah tidak akan kita peroleh. Ya. Contoh yang saya bisa ambil di dalam Alkitab nanti adalah Nuh dan Abraham. Tapi sebelumnya kita lihat
kita pada waktu ikut Kristus, mulai bertobat, dikatakan sebagai Kristen anak-anak. Nah, kalau kita ingin menjadi Kristen dewasa, maka kita juga harus tekun mengalami step by step, ya, proses demi proses, baru kita menjadi Kristen dewasa. Kalau kita tidak bertekun di dalam mengalami proses ini, selamanya kita akan menjadi Kristen anak-anak. Ya, kita tidak akan dewasa. Demikian juga di dalam proses kehidupan kita belajar, sama juga. Kalau kita tidak tekun belajar, selamanya kita akan jadi anak SD. Ya, nggak pernah jadi sekolah di SMA. Kalau kita tidak tekun belajar. Nah, contoh di dalam Alkitab adalah Nuh. Nuh sangat tekun sekali melakukan kehendak Allah, perintah Allah. Dia disuruh bikin bahtera di atas gunung. Orang yang wajar akan berpikir, bikin bahtera demikian gede, ya, muat sampai semua binatang muat di dalamnya. Itu seberapa besar bahteranya? Terus gotongnya bagaimana ke laut? Kan bingung. Itu secara logika, tetapi Nuh tetap jalankan aja dengan tekun. Berapa lama dia bikin baterainya? Kita lihat awalnya pada waktu Tuhan memerintahkan, pada waktu dia baru punya tiga anak, itu dikatakan Alkitab umurnya 500 tahun. Dan pada waktu Tuhan katakan kepada Nuh, kuncilah pintu bahtera itu, berarti bahteranya sudah selesai. Karena seminggu lagi aku akan mendatangkan hujan lebat 40 hari 40 malam. Usia Nuh pada waktu itu berapa? Sudah 600 tahun. Jadi berarti dia bikin bahtera 100 tahun. Kalau sekarang udah mati duluan gitu. Ya. Tetapi Nuh dengan setia dilakukan itu dalam hidupnya. Walaupun mungkin ya orang lain akan bilang, ini sinting ini orang katanya. Bikin bahtera di atas gunung. Yang benar aja, ya. Bikin perahu nelayan aja bawanya susah. Bawa turun dari gunung, apalagi ini bahtera, ya. Jadi rupanya memang rencana Tuhan itu bukan rencana kita sebagai manusia. Tuhan memang punya rencana yang lain. Dia datangkan hujan 40 hari 40 malam, ketutup itu gunung. Ya, bahteranya langsung bisa berlayar, ya. Nah, itulah Nuh. Kita lihat sekarang Abraham. Abraham juga tekun dalam menantikan janji Tuhan. Pada waktu Tuhan janjikan dia untuk mendapatkan seorang anak dari istrinya Sarah, umur Abraham berapa pada saat itu? Sudah 100 tahun. Dan istrinya sudah berumur 90 tahun. Dikatakan sudah tidak haid lagi. Ya, secara ilmu kedokteran, kalau seorang wanita itu sudah menopause, tidak akan bisa hamil. Ya, tetapi kembali lagi, Tuhan Allah kita adalah yang ahli dalam membuat sesuatu yang ajaib, mujizat, yang bagi kita mustahil, buat dia tidak mustahil. Jadi Abraham tekun. Walaupun Sarah juga waktu dengar dia ketawa-tawa, dia pikir mana mungkin ini. Ya, tapi karena ketekunan Abraham, akhirnya dia juga memperoleh seorang anak dari Sarah istrinya yang diberi nama Ishak. Ya, kita lihat di sini bahwa ketekunan dengan kesabaran itu jalannya berimbang, berbarengan. Ya, kalau kita tekun nggak sabar, kayaknya nggak mungkin. Nuh nggak mungkin menyelesaikan bahteranya kalau dia hanya tekun tapi dia nggak sabar. Orang kalau udah hilang sabarnya ya ditinggalin, nggak dilanjutkan, ya. Jadi itulah yang harus kita ikuti. Saya akhiri khotbah ini dengan membaca satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 16. Ini ayat yang terakhir kelihatan. Jadi ayatnya cukup singkat kali ini, ya. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian
engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi sebetulnya ini oleh Rasul Paulus ditujukan kepada hamba Tuhan, pendeta. Ya, dalam hal ini Timotius. Timotius adalah hamba Tuhan yang masih muda pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa apa yang diajarkan itu adalah ajaran yang benar, yang sehat dan alkitabiah. Ya, jadi menurut apa yang Tuhan ajarkan, ya, jadi makanya dia bilang lanjutkanlah itu, tetaplah bertekun, ya, dan tetap di dalam disiplin rohani, ya, supaya apa yang diajarkan didengarkan dengan baik, sehingga semua orang yang akan mendengarkan itu juga akan memperoleh keselamatan seperti dirinya sendiri, ya. Nah, selama dalam pelayanan saya, ya katakanlah sejak saya mulai bertobat di baptis Islam itu mungkin tahun 96 atau 97 sampai sekarang, ini ada 2 hamba Tuhan yang tidak melakukan ini. Dia hanya melakukan mengawasi atau memperhatikan ajarannya saja. Dengan maksud apa? Ya supaya tampil keren lah, tampil berwibawa di mimbar. Jadi yang dia hanya pelajari adalah ajaran-ajaran, ajarannya luar biasa, kesaksiannya luar biasa. Ya, ini yang saya alami, betul-betul sangat menarik. Saya pun tertarik. Tetapi setelah mengetahuinya kejadian-kejadian berikutnya, wah, betul-betul hamba Tuhan ini menjadi batu sandungan. Ya, apa yang dilakukan? Jadi dia menjaga wibawa dirinya sendiri hanya untuk kepentingan mimbar. Ya, supaya dilihat oleh jemaat, orang-orang, katakanlah dia sebagai seorang munafik juga. Ya. Tetapi dia tidak mengawasi dirinya sendiri, hanya ajarannya. Ya, dia sangat sekali mengawasi ajarannya supaya dianggap yaitu berwibawa di dalam menyampaikan firman, di dalam ajaran, di dalam konseling, tetapi dia tidak menjaga bagian bawahnya, sehingga hal-hal yang ya berdosa terjadilah. Ya, jadi ada satu hamba Tuhan, wakil gembala. Sudah itu dia sebagai konselor juga di salah satu radio, siaran radio Kristen yang cukup terkenal. Dan yang paling mengherankan lagi, dia itu sebagai dosen agama Kristen di sebuah perguruan tinggi Kristen yang cukup lama dan cukup dikenal selain UI, ya, bukan UI. Jadi memang luar biasa. Dia punya penampilan atau semua biasa, luar biasa sekali. Ya. Tetapi, nah itulah dia tidak mengawasi dirinya.